Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali melanjutkan tentang asam dan basa kemarin. Sekarang bagian 2 yaitu kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Yang dimaksud ion adalah partikel yang memiliki muatan, sedangkan larutan adalah campuran homogen dari 2 zat atau lebih. Yang pertama dibahas adalah tetapan kesetimbangan air. Nah, air itu H2O. Ini air berupa cairan terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. Dan seterusnya diperoleh rumus bahwa konsentrasi OH- itu sama dengan 10⁻⁷ M itu pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Untuk lebih paham silahkan dipelajari di modul yang ada pada topik materi ya. Selanjutnya kita belajar asam kuat. Yang dimaksud asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna dalam larutannya. Yang merupakan asam kuat itu adalah HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4. Ibu buat seperti ini supaya kalian mudah menghafalnya dengan kiasan begini. Yang belakang yang disebut celana baru ih norak sangat kelewat, supaya kalian mudah menghafal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 asam kuat. Nah, asam-asam selain ini adalah asam lemah. Contoh asam kuat HCl yang berupa larutan terionisasi menjadi ion H+ plus Cl-. HCl di sini ada 0,1 M. Akan terion menjadi H+ juga 0,1 M. Cl-nya juga 0,1 M. Karena ini koefisiennya 1, jadi kalau yang 1 0,1, yang satu juga 0,1, ini juga 0,1. Nah, ini sudah terion habis, berarti nanti ininya habis. Jadi setelah terion itu hanya ada ion H+ dan ion Cl-. Nah, dirumuskan bahwa konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Yang mana ini konsentrasi H+ ion H+. A adalah valensi asam yaitu sama dengan jumlah mol H+. Ma adalah molaritas asam kuat. Contoh, tentukanlah konsentrasi ion H+ pada larutan H2SO4 0,5 M. Nah, H2SO4, SO4 ini 2-, makanya H-nya ada 2. Sehingga akan terbentuk 2H+ plus SO4-. Nah, angka 2 ini adalah disebut valensi asam, yaitu jumlah ion H+. Maka konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma. A-nya 2, jadi 2 dikalikan Ma-nya adalah 0,5. 2 kali 0,5 adalah 1 M. Kemudian basa kuat. Analogi dengan asam, bedanya kalau basa itu ada OH-nya, kalau asam itu H. Nah, basa kuat adalah basa yang terionisasi sempurna di dalam larutannya. Yang merupakan basa kuat adalah KOH, MgOH 2 kali, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan NaOH. Ibu buat seperti ini supaya kalian mudah menghafal yang ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Yaitu diambil depannya OH. Kalau minggu Bapak cari nafkah, supaya kalian mudah menghafal. Nah, basa selain ini adalah merupakan basa lemah. Nah, sebagai catatan nanti tadi kan kalau disebutkan asam ada H-nya, kalau basa ada OH-nya. Kalau nanti kalian menjumpai CH3COOH, dia bukan berupa basa, tapi dia berupa asam. NH3 juga bukan berupa asam, tapi dia berupa basa. Nah, penjelasan dari basa kuat tadi, contoh NaOH berupa larutan, membentuk ion Na+ berupa larutan, plus larutan OH-.
seperti pada penjelasan asam kuat tadi. Nah, kalau NaOH-nya 0,01, ini koefisiennya 1 semuanya, maka Na plus juga 0,01, OH- juga 0,01. Jadi konsentrasi OH- adalah B kali Mb. B-nya ini adalah valensi basa, yaitu OH-nya hanya 1. Kalau tidak ditulis berarti ini 1, angka 1, B-nya 1. Nah, konsentrasi OH- dituliskan lambangnya seperti ini. B-nya adalah valensi basa, sama dengan jumlah OH-. Mb-nya adalah molaritas basa kuat. Contoh, hitunglah molaritas ion OH- di dalam larutan NaOH 0,05 M. Nah, ini NaOH tadi udah Ibu singgung ya, menjadi ion Na plus OH-. Nah, ini OH-nya tidak ada tulisannya, berarti ini 1. Artinya apa? Valensi basanya yaitu B, yaitu sama dengan 1. Nanti kalau ini ada 2 berarti B-nya 2. Kalau 3 berarti B-nya 3 dan seterusnya. Nah, untuk NaOH, OH-nya 1, berarti B-nya adalah 1. Makanya konsentrasi OH- sama dengan B kali Mb sama dengan 1 dikali 0,05, yaitu sama dengan 0,05 itu sendiri. Satuannya adalah molaritas, yaitu mol per liter. Berikutnya kita belajar asam yang sifatnya berbeda, yaitu asam lemah. Bedanya dengan asam kuat, kalau asam lemah itu di dalam air tidak terionisasi semuanya, tapi hanya terionisasi sebagian. Dituliskan bahwa asam lemah dilambangkan Ha. Dia akan membentuk ion H+ dan ion A- yang berupa larutan. Kalau dituliskan reaksinya seperti ini, karena dia memiliki derajat disosiasi, derajat ionisasi sebesar alfa. Makanya kalau mula-mula Ha-nya ada Ma, yang bereaksi adalah alfa kali Ma. Nah, ini koefisiennya 1, makanya kalau di sini alfa Ma, di sini juga alfa Ma, di sini juga alfa Ma. Nah, kenapa ada tanda min, kenapa ada tanda plus? Kalian harus ingat, Ibu pernah sampaikan, untuk di ruas kiri nanti penghitungan setelah setimbang itu adalah mula-mula dikurangi yang bereaksi. Untuk sebelah kanan itu mula-mula ditambah yang bereaksi. Karena nanti dijumlahkan, makanya untuk ruas kiri tandanya min, untuk ruas kanan tandanya plus. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, ini disederhanakan, Ma min alfa Ma itu sama dengan 1 min alfa dikalikan Ma. Karena alfa dianggap terlalu kecil dibandingkan angka 1, sehingga alfa ini bisa diabaikan, sehingga Ka sama dengan alfa pangkat 2, ya, derajat disosiasi ini maksudnya, dikalikan Ma. Sehingga alfa sama dengan akar Ka per Ma. Dimana Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, Ma adalah molaritas asam lemah, dan alfa adalah derajat ionisasi asam lemah. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Rumus yang sering dipakai nanti adalah ini. Kemudian konsentrasi H+ sama dengan alfa dikalikan Ma. Tentang penjelasan rumus ini bahwa Ka sama dengan tetapan ionisasi asam lemah. Ma sama dengan molaritas asam lemah. Alfa adalah derajat ionisasi asam lemah. Contoh, tentukan konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan CH3COOH 0,1 M dengan Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, ini CH3COOH berupa asam, bukan basa ya. Penyelesaiannya diketahui Ma, molaritas asam lemahnya ini 0,1 M. Kemudian Ka-nya, Ka siapa? Ka asam lemah, Ka dari CH3COOH sebesar 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah berapa konsentrasi H+ dan berapa konsentrasi OH-.
Penyelesaian dimasukkan rumus yang ini tadi, bahwa konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Angkanya dimasukkan, kalau ada seperti ini pangkatnya dijumlahkan jadi 10 pangkat min 6. Kalau di akar itu pangkatnya dibagi 2, jadi menjadi konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 3 M. Kemudian untuk mencari konsentrasi OH min, kita hubungkan dengan KW sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH min. Bahwa KW itu 10 pangkat min 14, tadi konsentrasi H+ nya sudah ketemu 10 pangkat min 3, tinggal kita cari OH. Dari rumus ini dimasukkan bahwa konsentrasi OH min sama dengan ini dibagi ini sama dengan 10 pangkat min 13 M. Kemudian yang terakhir pembahasan asam basa adalah basa lemah. Analogi dengan asam lemah, bedanya untuk asam lemah itu Ha, untuk basa lemah dilambangkan LOH. Bahwa basa lemah itu hanya terionisasi di dalam air sebagian. Analogi dengan asam lemah diperoleh rumus bahwa konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikalikan Mb. Dan konsentrasi OH min bisa juga dirumuskan sama dengan alfa dikalikan Mb kalau yang terkaitnya adalah alfa. Contoh soal. Tentukan konsentrasi ion H+ dan ion OH min dalam larutan NH3 0,1 M. Diketahui Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Penyelesaian. Ya, hati-hati, NH3 ini bukan asam, tapi dia basa. Basanya adalah basa lemah. Nah, diketahui molaritas basa lemahnya adalah 0,1 M. Kemudian Kb dari NH3 ini adalah 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah konsentrasi H+ dan konsentrasi ion OH min. Analogi dengan asam lemah tadi, tapi hati-hati, untuk basa itu selalu yang ditentukan adalah OH min. Konsentrasi OH min rumusnya ini, karena yang terkait nanti rumusnya ke sini. Kalau nanti yang terkait dengan alfa pakai rumus yang bawah ini ya. Nah, sekarang karena yang diketahui terkait dengan ini, kita pakai rumus yang atas bahwa konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikalikan Mb. Kita masukkan angkanya. Kb-nya 10 pangkat min 5. MB-nya 0,1 itu adalah 10 pangkat min 1. Ketemunya adalah konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat min 3 M. Seperti tadi. Kalau tadi dibalik ya, tadi yang dicari H+, kemudian selanjutnya menentukan OH min. Sekarang dibalik. Karena ini basa lemah, yang ada di dalam rumusnya mencari OH min, sekarang dihubungkan dengan KW untuk mencari konsentrasi H+. Dihubungkan dengan KW. KW sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH min. Seperti yang tadi, akhirnya diperoleh bahwa konsentrasi H+ sama dengan ini dibagi ini sama dengan 10 pangkat min 11 M. Nah, anakku sekalian, penjelasan ibu terlalu singkat karena mengingat terkait dengan kuota kalian yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, lebih mengerti dari penjelasan ibu, kalian silahkan pelajari di modul yang ada di dalam topik materi di Google Classroom. Nah, sekarang untuk latihan ini ada 3 soal. Nah, mudah-mudahan dengan 3 soal ini kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kalau masih merasa kesulitan, boleh kerjakan soal latihan yang ada di modul. Di sana sudah ada kuncinya. Cocokin dengan kuncinya. Kalau sudah sesuai berarti kalian sudah memahami. Semoga penjelasan ibu ini bermanfaat. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.